Pernah nggak sih lagi kumpul keluarga, suasana yang tadinya seru dan hangat, tiba-tiba jadi tegang? Kayaknya kita semua pernah ngalamin ya. Nah, sebenarnya apa sih yang salah? Yuk kita bahas satu kesalahan komunikasi yang paling umum terjadi. Dan yang paling penting, gimana cara cerdas buat menghindarinya? Benar banget kan? Justru karena sama orang-orang terdekat, entah kenapa, tiap kata itu rasanya kayak punya bobot lebih. Suasana yang tadinya penuh tawa, bisa loh, dalam sekejap, berubah jadi kaku dan canggung. Nah, disinilah biasanya tantangan dimulai. Cukup satu aja perbedaan pendapat, mau itu soal politik, pilihan hidup, atau bahkan hal sepele, percakapan santai bisa langsung berubah jadi ajang adu argumen. Jadi, apa sih sebenarnya kesalahan fatal yang sering kita lakukan tanpa sadar? Mari kita bedah bareng-bareng inti masalahnya. Ada satu perangkap tersembunyi yang sering banget menjebak kita. Ini dia biang keladinya. Sederhana banget, tapi sering kita lupakan. Kita terus berbicara pas emosi lagi di puncak. Jadi masalahnya itu bukan soal apa yang kita katakan, tapi kapan kita mengatakannya. Disitulah momen krusial saat emosi membajak logika kita. Dan ini poin yang penting banget. Seringnya konflik itu muncul bukan karena ada niat jahat, ya kan? Kita kan sayang sama keluarga kita. Masalahnya itu cuma soal timing dan cara penyampaian yang nggak pas, yang tanpa sadar bikin diskusi jadi debat kusir. Tapi, kenapa ya bisa begitu? Kenapa kalau emosi udah naik, kita jadi susah banget buat dengerin orang lain? Ternyata ada loh penjelasan psikologis di baliknya. Yuk kita lihat gimana caranya emosi bisa membajak otak kita. Dalam dunia psikologi komunikasi, ada yang namanya prinsip invers komunikasi. Namanya keren ya, tapi intinya gampang banget kok. Hubungan antara emosi dan kemampuan mendengar kita itu berbanding terbalik. Coba deh bayangin kayak jungkat-jungkit. Waktu level emosi kita naik, jelek, kemampuan kita buat benar-benar mendengar langsung anjlok. Ini bukan opini loh, tapi emang cara kerja otak kita. Saat tertekan, bagian otak logis kita itu seakan-akan dimatikan sementara. Dan hasilnya, ya ini, nol besar. Coba deh ingat-ingat lagi, kalau semua orang cuma nunggu giliran buat ngomong, bukannya dengerin, ya nggak bakal ada solusi yang ketemu. Percakapannya jadi muter-muter di situ aja, produktivitasnya nol. Oke, kita udah paham masalahnya dan kenapa itu bisa terjadi. Terus, solusinya gimana dong? Tenang, kabar baiknya, solusinya itu sederhana tapi luar biasa ampuh. Namanya, kekuatan dari sebuah jeda. Nah, ini dia intinya. Ini semua tentang melawan insting kita untuk langsung membalas omongan. Sebaliknya, kita secara sadar memilih buat mundur selangkah, ambil napas sejenak. Kita sebut aja ini jeda. Biar gampang diingat. Ini bukan jeda karena kita bingung mau ngomong apa ya, tapi ini adalah jeda yang disengaja. Sebuah alat strategis yang kita pakai untuk mengendalikan situasi, bukan malah dikendalikan oleh emosi. Terus, gimana cara prakteknya? Gampang. Pertama, kenali pemicu emosi Anda. Topik apa atau kata-kata apa yang biasanya bikin Anda panas. Kedua, saat Anda mulai merasakan emosi itu naik, secara sadar, ambil jeda. Jangan langsung jawab. Coba bilang, sebentar, aku butuh waktu buat mikir. Ketiga, selama jeda itu, atur napas. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan pelan-pelan. Ini beneran bantu menenangkan sistem saraf. Nah, terakhir, kalau sudah lebih tenang, baru deh lanjutkan dengan respon yang lebih terukur. Kenapa jeda ini ampuh banget? Karena dia itu seperti tombol pause darurat buat emosi yang mau meledak. Dia langsung memotong siklus perdebatan yang makin panas. Jeda ini ngasih otak kita waktu beberapa detik yang sangat berharga buat balik lagi ke mode rasional. Hasilnya, dialog jadi lebih saling menghormati dan ujung-ujungnya hasilnya jauh lebih baik buat semua pihak. Nah, sebelum kita selesai, yuk kita coba bawa semua ini kembali ke kehidupan pribadi kita masing-masing. Gimana caranya? Anda bisa memakai istilah jeda ini di kumpul keluarga berikutnya. Kalau ada satu hal yang perlu diingat dari semua ini, tolong ingat ini ya. Pada akhirnya, tujuan kita ngobrol sama keluarga itu bukan buat menang argumen, tapi buat menjaga hubungan. Kalau kita pegang prinsip ini, fokus kita akan berubah dari saling mengalahkan jadi saling memahami. Sebagai penutup, saya mau ajak Anda merenung sebentar. Coba pikirkan, dari pengalaman Anda sendiri, apa sih pemicu kesalahpahaman yang paling sering terjadi pas lagi kumpul keluarga? Dengan mengenali pemicunya, kita sudah selangkah lebih maju untuk bisa menerapkan jeda dan membuat setiap obrolan keluarga jadi jauh lebih baik.